Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sedangkan Cantika yang berada di sana ingin tertawa mendengar ucapan Mawar barusan. Ia menggeleng, geli lantaran rasa percaya dirinya wanita itu. Dasar perempuan jeti jadian tuh orang. Enggak kapok juga ya lihat si ulet keket itu. Kopi yang sudah siap dihidangkan untuk suaminya, ia bawa keluar. Cantika berjalan dengan anggunnya di hadapan mereka berdua. Hai Buk Mawar, apa kabar? Lalu menyapa seorang wanita cantik yang duduk di hadapan suaminya. Tatapan mata wanita itu tajam ke arahnya. Sayang, ini kopinya, aku taruh sini ya. Lalu beralih pada Samir yang sedari tadi menatapnya penuh arti. Kopi sudah dihidangkan di atas meja. Cantika memilih duduk di sofa sudut ruangan, membiarkan keduanya melanjutkan obrolan tadi. Silahkan dilanjut Bu Mawar. Lalu mempersilahkan Mawar untuk kembali bersuara. Ya, anggap aja saya nggak ada di sini. Beberapa kali Mawar tampak menelan ludahnya kasar, lantaran gaguk melihat respon dari Cantika, orang yang sedang ia bicarakan itu. Tak pernah menyangka sebelumnya, kalau perempuan itu memiliki mental yang kuat dalam menghadapi orang sepertinya, yang berusaha ingin menggoda suaminya. Kok malah diem? Cantika melirik ke arah Samir, yang sedang menahan tawa akibat ulah istrinya. Lupa ya, tadi sampai mana? Tandasnya, Mawar hanya diam 1000 bahasa. Atau perlu saya ingatkan lagi, sampai mana obrolan kalian tadi? Dengan gaya bicaranya yang santai, seolah tak ada beban, Cantika berjalan mendekati mereka. Lebih tepatnya lagi ke arah Samir. Dad, tadi Dedi itu ditanya lo sama Bu Mawar, mau pilih siapa? Lalu melirik sekilas perempuan di hadapannya. Dia atau aku, istri kamu? Dad, tegasnya, mampu merubah wajah Mawar menjadi merah seperti kepiting rebus. Dijawab dong, Dad. Mumpung aku juga ada di sini. Sambil mengalungkan tangannya ke leher sang suami, memperlihatkan kemesraan mereka di depan Mawar. Sayang, udah cukup. Ini urusan aku sama Bu Mawar. Sambut Samir, ingin menyudahi keributan itu. Cantika menggeleng, pertanda tidak setuju dengan permintaan suaminya. Tinggal dijawab aja, apa susahnya sih? Biar sama-sama jelasnya. Disahut ketus oleh Cantika. Dan perlu Dedi tahu ya, konsekuensi Dedi pilih aku. Dedi akan kehilangan klien seperti Bu Mawar loh. Cantika lagi-lagi melirik ke arah Mawar yang semakin tak berkutik. Bukannya begitu, Bu. Tandasnya bahkan tak direspon oleh perempuan itu. Dan secara otomatis, Dedi akan mengalami banyak kerugian. Menurut aku sih, kayaknya Dedi harus pilih Bu Mawar deh, daripada aku. Dah. Dengan gaya bahasanya yang santai tapi tegas, Cantika lagi-lagi membuat Mawar tercengang. Dengan tegas Samir menjawab, aku gak mungkin pilih wanita selain kamu, sayang. Samir menyentuh wajahnya dengan lembut dan penuh kasih. Karena kamu segalanya. Bukan cuma harta yang aku cari, tapi kebahagiaan yang gak akan pernah didapatkan dari hasil merebut milik orang lain. Sambungnya. Mereka mengulum senyum penuh makna, membuat hati Mawar merasa tergelitik. Maaf Buk Mawar, silahkan Anda pergi dari sini. Karena apa? Karena cuma akan buang-buang waktu Anda berada di sini. Usir Samir. Tak pernah disangka oleh Mawar sebelumnya. Soal kerja sama kita, Anda boleh membatalkannya secara sepihak. Saya tidak keberatan sama sekali. Dan silahkan Anda cari atau pakai jasa perusahaan lain yang menurut Anda bisa lebih baik dari perusahaan saya. Dan perlu saya tegaskan lagi, proyek dari Anda tidak akan mempengaruhi apapun dalam bisnis saya. Mawar merasa kalah di masalah ini. Ia justru yang akan rugi kalau sampai perusahaan Samir tidak mau diajak kerja sama lagi dengan perusahaan miliknya. Seperti yang Samir katakan tadi, tidak ada jasa pembuatan iklan yang sekeren dan senatural yang diciptakan oleh perusahaan itu, yang mampu menarik konsumen untuk mencicipi atau membeli produk miliknya. Seenak apapun itu produk yang dibuat, jika konsep iklannya tidak menarik publik seperti yang sudah-sudah, sebelum mereka menjalin kerjasama. Jeti, tunggu apa lagi Bu Mawar?
Silahkan Anda pergi dari sini. Ulang Cantika. Gemes juga jijik melihat kelakuan si janda gatal itu, yang selalu membuat masalah dengannya. Gak mungkin. Ini gak boleh terjadi. Aku gak mau kalau sampai Pak Samir gagalkan kerjasama itu. Gumamnya dalam hati. Aku akan cari cara. Meskipun harus meminta maaf pada Cantika, istrinya. Anda gak lupakan pintu keluar ruangan ini. Sambung Cantika. Geram ingin secepatnya melihat wanita itu pergi dari sana. Ini orang kok gak punya etika banget sih? Main ngusir aja sih. Kayaknya aku berubah pikiran deh kalau mau minta maaf sama dia. Sambil terus memperhatikan Cantika, hatinya ngomong sendiri. Menyusun rencana untuk menjatuhkan Cantika. Saya pastikan kalian akan menyesal setelah ini. Sambutnya beranjak dari tempat duduknya. Mawar benar-benar pergi meninggalkan tempat itu. Meninggalkan Cantika dan Samir yang langsung saling menatap pandang. Cantika merasa kesal dengan ketidaktegasnya Samir menghadapi ulat bulu itu. Sikapnya yang lembek membuat ia punya pikiran yang tidak baik pada suaminya. Dedi suka ya sama wanita ular itu? Pertanyaan itu tak terelakkan lagi keluar dari mulutnya. Ngomong aja, kalau suka. Sambil melipat kedua tangannya di perut, ia bergeser sedikit menjauh dari Samir. Loh, kok ngomong kayak gitu sih, Yang? Sahut Samir mulai tak tenang. Dunianya mulai kacau melihat perubahan ekspresi sang istri tercinta. Ya, gak mungkin lah. Aku suka sama dia. Cantikan istri aku kemana-mana. Ia menyusul bangkit dari tempat duduknya, berusaha mendekati istrinya itu, untuk dibujuk agar tidak ngambek lagi. Jangan marah dong, Yang. Ini kan bukan salahnya aku. Samir berusaha menyentuh tubuh istrinya, tetapi ditepis oleh Cantika, dan malah semakin menjauh. Tapi sikap Dedi itu gak tegas ke dia. Udah tahu dikasih pilihan kayak gitu, bukannya langsung jawab pilih aku, malah seolah kasih harapan pilih perempuan itu. Sahut Cantika tak terima. Empelakor itu kan gak harus cantik sama seksi, Dad. Lagian, si ulet bulu itu agresif loh. Itu kan yang dicari sama lelaki. Samir menggeleng kecil. Ini tidak boleh berkelanjutan nih. Nambetnya Cantika, baru juga buka puasa. Masa ia harus puasa lagi, lantaran gak dikasih jatah lagi sama istrinya. Yang, panggilnya, saat Cantika mulai diam. Sini dong, Yang. Jangan jauh-jauh ya. Enggak, pokoknya aku kecewa sama Dedi. Sahut Cantika cepat, memalingkan wajahnya ke samping. Aku mau pulang, ujarnya, langsung beranjak pergi, keluar dari ruangan itu dengan wajah mayun. Samir langsung menghubungi John asistennya untuk menghadang istrinya. Yang, tunggu. Samir akhirnya berhasil membuat Cantika berhenti. Tepat di lobi kantor, ia berhasil menyusul istrinya. Jangan marah lagi ya, mujuknya. Cantika tetap mayun. Entah mengapa, ia memiliki emosi yang susah buat dikendalikan akhir-akhir ini. Apa perlu aku berlutut di sini agar dapat maaf dari kamu? Ucapnya. Kini mereka jadi pusat perhatian para karyawan yang sedang melintas. Layaknya sebuah tontonan seru yang di tempat lain berbondong-bondong ingin juga menyaksikan mereka. Yang, maaf ya,